Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Zong Ciluba, channel kurang beruntung. Oke, kali ini saya akan merakit panel PLC dan penggunaan Tor. Oke, dalam video kali ini sesuai judul, saya akan merakit rangkaian PLC atau wiring PLC pada panel PLC secara visual dan penggunaan Tor di panel PLC. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kalian harus like dulu video ini, komen di bawah, dan subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya supaya mendapat notifikasi saat saya membuat video baru. Oke, saya akan menjelaskan ada apa aja komponen yang ada di panel PLC yang sudah saya buat ini. Di sini saya sudah buatkan dan sudah saya gambarkan panel visual dari PLC atau komponen-komponen yang diperlukan saat merakit mesin menggunakan sistem kontrol PLC, program logic controller. Di sini terdapat terminal sumber tegangan yang berisi 4 terminal, yang dimana sebelah sini adalah R sebagai fasa pertama, di sini S fasa kedua, dan di sini T fasa ketiga, dan di sini N sebagai netral. Di sini juga terdapat MCB 1 fasa, MCB 3 fasa. Begitu juga di sini dengan lampu indikator, M dilambangkan dengan merah, K dilambangkan dengan kuning, H dilambangkan dengan hijau. Di sini ada PLC-nya sendiri dengan tipe PLC yang terdapat adaptornya menyatu dengan PLC. Dan di sini juga terdapat kontaktor 1, kontaktor 2, begitu juga dengan OL atau biasa disebut dengan overload relay. Di sini juga overload relay. Untuk ini adalah tombol push button atau tombol tekan. Saya pasang 3 tombol tekan di sini. Yang pertama tombol on 1, on 2, dan off. Di sini yang paling bawah juga saya gambarkan. Ini terminal outputan dari motor. Yang ini motor 1 RST, yang ini juga motor 2 RST. Oke, mungkin segitu penjelasan dari komponen-komponen. Mari kita lanjut ke materinya. Di sini saya akan merakit rangkaian yang ada pada job kemarin atau job pembuatan mesin pengangkat mobil tersebut. Oke, lanjut saja. Kita mari mulai merakit dari sumber fasa 1 atau R. Kita langsung sambung menuju ke 95 dari overload relay. Nah, di sini sudah saya sambungkan dari sumber fasa 1 masuk ke 95 dari overload relay yang pertama. Lalu kita jumper menuju ke 95 overload relay yang kedua.
Nah, seperti ini. Fungsi dari overload ini yaitu memutuskan arus saat motor terjadi beban berlebih. Pada motor. Di sini fungsinya untuk pengaman sebagai rangkaian utama atau rangkaian ke arah motor. Ketika motor melakukan atau terjadi beban berlebih, maka si overload relay ini akan terputus kontaknya dan memutus kontak-kontak bantunya seperti 9596 yang tadinya NC akan menjadi NO, dan 9798 tadinya NO akan menjadi NC. Pada kontak bantu 97 dan 98 di sini biasanya kita sambungkan menuju lampu indikator yang dimana menandakan terjadi hubungan singkat atau beban berlebih pada motor. Langsung saja kita rangkai dari 96 menuju ke dari 96 menuju ke MCB satu fasa. Oke, setelah sudah tersambung dari 96 dari overload relay 1, kita jumper ke 96 overload relay 2. Jumperannya berada di sini, lalu kita arahkan menuju ke MCB satu fasa. Lalu keluar MCB satu fasa, kita arahkan menuju ke L dari PLC. Oke, setelah ini terpasang, dari keluaran MCB satu fasa kita arahkan atau kita jumper menuju ke COM outputan dari PLC. Harus selalu diingat untuk teman-teman semua, COM PLC pada COM outputan pada PLC ini harus bertegangan AC pada rangkaian ini. Untuk COM inputan PLC harus diisi dengan arus DC, perlu dicatat teman-teman. Oke, setelah ini kita arahkan power supply DC dari PLC ini, plus min ini kita arahkan plus menuju ke COM inputan. Setelah kita jumper dari tegangan DC plus PLC menuju COM inputan dari PLC, kita arahkan tegangan DC min menuju ke inputannya input atau inputannya semua saklar, yaitu yang ada di sini. Kita rubah warnanya menjadi warna coklat. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah ini rangkaian utama dari program PLC sudah terpasang. Lalu kita lanjut ke rangkaian pengendalinya atau rangkaian prosesnya. Di sini yang dibutuhkan adalah push button yang ditempatkan pada alamat 00. Ini untuk pemasangan alamat bebas, mau di inputan 00, 01, 02, 03, 04 ataupun 05. Yang penting untuk push button ini kita arahkan menuju ke inputan yang di atas PLC.
Nah, untuk push button on 1 kita arahkan menuju ke alamat inputan dari PLC dengan alamat 00. Lalu kita kasih lagi untuk on 2 kita masukkan menuju ke alamat 01 dari inputan PLC. Begitu juga dengan tombol off atau push button off. Di sini saya akan arahkan menuju ke alamat inputan 02 dari PLC. Oke, kurang lebih seperti ini untuk pemasangan push button. Nah, untuk pemasangan lampu, ini lampu termasuk komponen outputan, jadi kita pasang menuju ke alamat output dari PLC yang berada di bawah sini. Jangan sampai kalian pasang menuju ke alamat inputan yang ada di atas. Oke, mari kita pasang dari rangkaian lampu terlebih dahulu. Begitu juga dengan lampu kuning dan hijau. Nah, di sini untuk lampu hijau, misalkan kita jadikan lampu indikator sebagai emergency atau tanda dari overload relay atau tanda sebagai terjadi beban berlebih pada motor, maka kita arahkan lampu hijau ini menuju ke tor yang dengan kontak bantu 9798. Dari 9798 dari tor 1 dan tor 2 kita jumper dahulu. Kita jumper di sini bersamaan dengan 95. Lalu 98 dari overload 1 dan overload 2 kita jumper menunjukkan ke arah lampu indikator. Oke, seperti ini. Jadi fungsi dari 9596 dan 9798 ini pada overload relay. 9596 ini kontak bantu NC, yang dimana untuk memutuskan arus ketika terjadi beban berlebih pada motor. Ketika terjadi beban berlebih pada motor, maka kontak bantu 9596 yang tadinya NC akan berubah menjadi NO, yang dimana akan memutuskan arus yang menuju ke rangkaian PLC. Ketika terjadi beban berlebih, maka rangkaian ke PLC tidak akan ada arus atau arusnya terputus di 95 dan 96. Dan ketika terjadi beban berlebih pada motor, maka kontak bantu 9798 yang tadinya NO akan berubah menjadi NC dan akan mengaktifkan dan akan mengaktifkan lampu hijau di sini. Jadi fungsi dari overload relay ini adalah memutuskan arus saat
terjadi beban berlebih pada rangkaian utama atau motor seperti itu. Lalu kita arahkan kontaktor 1 dan kontaktor 2 menuju ke alamat alamat outputan pada PLC yang terdapat di bawah ini. Oke, mari kita sambung. Oh ya, untuk A1 diisi dengan fasa atau diarahkan menuju ke outputan dari PLC, sedangkan A2 di sini kalian isi dengan netral. Di sini untuk kontaktor 1 saya arahkan menuju ke alamat outputan dari PLC dengan alamat 02. Lalu kita arahkan lagi untuk kontaktor 2 yang A1 menuju ke alamat outputan. Nah, kurang lebih seperti ini rangkaian pengendali atau rangkaian menuju PLC. Untuk sampai sini barangkali teman-teman masih bingung atau masih kurang jelas atau mungkin punya pendapat lain, silahkan komen di bawah. Tanpa komen kalian, channel ini tidak akan bisa berkembang.